Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perjalanan ziarah kami pada hari ini dari La Salette menuju ke Marseille, ke Notre Dame de la Garde. Notre Dame de la Garde itu terkenal sebagai La Bonne Mère, sang ibu yang baik, berdiri di atas bukit Marseille, seolah-olah menatap seluruh kota, laut dengan mata seorang ibu. Ia adalah simbol Maria yang menjaga, mendampingi dan melindungi mereka yang berlayar dan mereka yang tinggal, yang berharap akan kembalinya orang-orang tercinta dengan selamat. Namun saudara-saudari, di balik gambaran itu ada juga wajah Maria berduka cita, seorang ibu yang tahu rasa kehilangan, yang berdiri di kaki salib saat putranya wafat. Injil hari ini, tanggal 16 September, berasal dari Injil Lukas bab 7 ayat 11-17, menggambarkan Yesus yang berbelas kasih kepada seorang ibu di Nain yang kehilangan anak tunggalnya. Yesus tidak hanya melihat air mata, ia menghentikan arak-arakan kematian dan mengembalikan hidup. Inilah Yesus yang menjawab tangisan terdalam manusia. Dan inilah juga wajah Allah yang dihidupi Maria. Maria sendiri pernah mengalami kehilangan putranya, tetapi ia tetap percaya bahwa Allah setia, bahkan dalam duka yang terdalam. Maka saudara-saudari, Maria berduka cita bukan sekedar simbol penderitaan, tetapi juga teladan iman yang teguh bahwa Allah sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Sementara saudara-saudara, bacaan pertama yang berasal dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius bab 3 ayat 1-13 berbicara tentang syarat seorang pemimpin dalam gereja. Dia haruslah tak bercacat, penuh kasih, bijaksana, mampu mengatur keluarganya, dan menjadi teladan dalam pelayanan. Pesan ini, saudara, mengingatkan kita bahwa gereja membutuhkan pemimpin yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi yang tahu menjaga, melayani, dan menemani umat dalam suka dan duka. Seperti Maria menjaga umatnya, seperti Kristus yang menyentuh duka seorang ibu di Nain. Hari ini, kita juga memperingati Santo Cornelius dan Cyprianus, dua martir yang dengan berani menjaga kawanan Kristus dalam masa penganiayaan. Mereka menunjukkan kepemimpinan yang lahir dari kasih dan pengorbanan. Mereka adalah gambaran nyata bahwa menjadi gembala berarti rela menderita demi keselamatan kawanan. Cornelius menanggung pengasingan, Cyprianus menyerahkan hidupnya, namun keduanya, saudara, tetap setia pada iman dan gereja. Notre Dame de la Garde yang kami kunjungi pada hari ini, Maria yang berduka, Injil kebangkitan anak di Nain, syarat gembala dalam surat kepada Timotius, serta teladan Cornelius dan Cyprianus, semua berpadu dalam satu pesan. Menjadi orang beriman berarti berani hadir dalam duka dunia dengan kasih yang berjaga, sambil memelihara pengharapan akan hidup yang baru. Lalu pesan untuk kita, seperti Maria, kita dipanggil untuk menjaga, tidak menutup mata pada penderitaan di sekitar, tetapi ikut merasakan dan menolong. Seperti Yesus dalam kisah kebangkitan seorang pemuda di Nain, kita diajak tidak hanya melihat duka orang lain, tetapi tergerak untuk bertindak, memberi penghiburan, bahkan menyalurkan hidup baru. Seperti Cornelius dan Cyprianus, kita belajar bahwa menjadi pemimpin, orang tua atau pelayan gereja berarti berani berkorban demi kebaikan orang lain. Seperti syarat yang ditulis Rasul Paulus kepada Timotius, kita diingatkan bahwa hidup kita sendiri haruslah menjadi kesaksian penuh kesetiaan, tanggung jawab, dan cinta kasih. Dari kota Marseille, dari kota Nîmes, kami berdoa agar ziarah ini, permenungan ini boleh juga menjadi berkat bagi Anda kalian di mana saja. Menutup refleksi pada hari ini,
saya mengundang Anda semua untuk bersama-sama berdoa. Bunda Maria, Sang Ibu yang baik dan berduka cita, dampingilah kami agar berani berjaga di tengah duka dunia, agar kami tidak hanya melihat penderitaan, tetapi juga menghadirkan kasih dan penghiburan. Bersama Santo Cornelius dan Cyprianus, ajarilah kami menjadi gembala yang setia, pemimpin yang melayani, umat yang teguh dalam iman. Semoga seperti Yesus di Nain, kami pun menjadi pembawa kehidupan baru bagi mereka yang berduka. Amin. Semoga berkat Tuhan dari kota Marseille, dari kota Nîmes, memberkati kita semua. Amin.